Kembali di Breaking News Sindonews.com dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Nah, Pak Pangi, saya mau tanya nih, tadi kan Pak Iya. Hariko sempat bilang kalau misalnya Pak Prabowo itu tidak suka dielulukan. Menurut Pak Pangi ini pencitraan kah? Apa memang orangnya seperti itu? Saya nggak terlalu mendalami soal Prabowo ya, lebih Hmm, detail soal apa seperti kan di dalam politik ini eh nggak bisa kita bilang bahwa tidak ada moles-memoles, pencitraan. Karena itu kan kepentingannya kepentingan elektoral kan. Jadi panggung depan dengan panggung belakang itu nggak seutuhnya itu sama gitu. Pasti akan beda. Kalau memang seorang pemimpin tidak mau dielulukan, nggak mau dipuji, ya buktinya hari ini ada menteri yang bisa bertahan karena mau mengikuti apa maunya presidennya. Ya, seolah-olah begitu kan. Padahal kadang-kadang banyak juga nggak masuk akal gitu. Dan kalau memang pemimpin itu nggak suka dielulukan, rata-rata manusia itu suka pujian. Semuanya itu naluri manusia, insting manusia suka pujian sih. Tapi kalau kemudian dengan Prabowo punya prinsip ya mazhab dia kan jelas mazhabnya merah putih, kebangsaan nation state-nya bagus. Kemudian bagaimana dia tidak suka dengan konfrontasi, dia lebih suka rekonsiliasi. Semangat beliau bagaimana optimis menyampaikan nota APBN-nya kemarin kan, bagaimana arsitektur APBN yang beliau bangun sendiri kan setelah beliau pertama kali menjadi presiden. Di situ kan ada jiwa harapan. Karena kan kita ada di Indonesia ini hari ini kan itu Mbak Nadia, karena masih ada harapan. betul. Kalau nggak ada harapan, untuk ngapain kita ada di Indonesia gitu. Nah itu yang kemudian menumbuhkan dari distrust menjadi trust building, meningkatkan level confidence masyarakat, bagaimana meningkatkan approval rating masyarakat, kepercayaan masyarakat. Itu harus yang ditumbuhkan oleh presiden, oleh pejabat, supaya tidak ada muncul istilahnya pesimisme, keputusasaan, negara suka-suka hati, dan kemudian penindasan ketidakadilan dan kemelaratan yang terus terjadi. Itu yang kemudian menjadi koreksi secara serius. Kita bernegara memang prinsip-prinsip untuk persoalan-persoalan pribadi itu nggak terlalu penting, tetapi strong leadership sangat penting sekali karena kita hadir hari ini ada di sini, masyarakat kita itu kan disuguhkan oleh bagaimana mereka percaya dengan pemerintahannya. Nah, menumbuhkan trust kepercayaan pemerintah itu nggak gampang gitu. Makanya rakyat itu yang nggak boleh tuh hilang kepercayaannya. Tetapi kalau mereka masih kurang-kurang makan, mereka masih bisa makan sendirilah gitu. Kalau kurang-kurang keamanan, mereka cari keamanan aja sendiri kan, kadang gitu kan. Tapi Betul. kalau udah hilang Baik. istilahnya kepercayaan, itu udah rumit. Nah, Pak Prabowo dalam konteks ini sedang berupaya membangkitkan, memulihkan kepercayaan publik itu saya lihat, Nah, dari distrust menjadi trust building yang kuat sehingga tetap menjadi beliau kan memperlihatkan bagaimana beliau di luar negeri saja dia dihormati, dia dihargai, bagaimana dia punya level confidence yang cukup dihargai di dunia internasional. Nah, di Indonesia tentu beliau nggak mau juga dengan adanya bendera WNFIS kemarin kan terganggu juga citra, pasti akan jadi sorotan juga kan. Ada apa sebenarnya di Indonesia meskipun memang bendera WNFIS kan ada simbol penindasan, nah, perlawanan, ketidakadilan dan seterusnya. Tapi ngomong-ngomong ketika HUT RI pertama itu WNFIS berkibar. Nah, itu kan juga menjadi tantangan, challenge, menjadi koreksi, menjadi evaluasi supaya pemerintah tidak berhati batu gitu, tetap nah, menerima kritikan itu ada gitu. yang saya soroti nih di tahun ini yang jelas-jelas berbeda dengan tahun kemarin ya, karena kita berpusat di Jakarta dan tidak ada sama sekali di IKN. Saya mau tanya ke Pak Hariko, apakah ini memang sengaja upacara berpusat di Jakarta saja, tidak ada di IKN yang memang ada, tapi tidak besar-besaran seperti tahun kemarin? Ya ada. Di upacara seperti kami sampaikan tadi di awal, di seluruh desa, di seluruh kelurahan, di seluruh kecamatan, di seluruh provinsi termasuk di KN, di berbagai tempat itu melaksanakan upacara. Jadi semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Eh, Tidak ada rasanya hal-hal yang menjadi polemik, dan seperti sama-sama kita lihat pada hari ini
semua berjalan dengan lancar, sukses, aman gitu. Dan ini menjadi semangat juga bagi kita semua. Dan selama 10 tahun ini memang Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah menjalankan ya berbagai program yang sudah langsung dirasakan oleh masyarakat, program prioritas, kebijakan strategis, dan lain sebagainya. Tapi Jadi, kalau kita lihat kan ini memang tidak, walaupun ada upacara di IKN, tetapi kan tidak sebesar tahun sebelumnya, bahkan tidak menggunakan bendera pusaka dikibarkan di sana begitu. Ini apakah terkait dengan efisiensi juga nih Pak? kan untuk tahun ini kan Presiden upacara HUT kemerdekaan di Jakarta, kan begitu. Betul betul. Apa pertimbangannya Pak? Karena memang kan tahun lalu sudah sengaja disiapkan di IKN. Kenapa kembali di Jakarta saja dirayakan atau dilakukan secara besar-besarannya nih Pak? Ya kan tidak mungkin di dua tempat dilakukan secara besar-besaran. Oke, saya ke Pak Pangi. Pak Pangi ini melihat upacara tahun ini Yes. tidak seperti tahun sebelumnya. Ada pertimbangan apa sih sebenarnya dilakukan secara berbeda? Kenapa tidak dilakukan seperti tahun kemarin di IKN juga dilakukan secara besar-besaran gitu? Apa yang Bapak lihat? Ya Pak Prabowo nyaman di sini. Mungkin di sana belum siap infrastrukturnya gitu. Nggak mau juga malah justru merusak kewibawaan negara juga kan. Tapi di satu sisi anggaran kan udah dilanjutkan walaupun dikurangi kan dari setahu saya berapa sekarang tinggal 6 triliun berapa ya atau 12 triliun ya saya lupa ya anggarannya, tapi terjadi penurunan dibanding tahun yang lalu. Artinya tetap dibenahi, tetap diselesaikan. Karena kan mazhab Pak Prabowo tuh nggak ada kebencian saya lihat. Dia nggak suka menjadi politisi pendendam. Kalau politisi pendendam kan banyak rata-rata ketika pokoknya asal beda aja dengan pendahulunya, nggak mau melanjutkan. Banyak kepala daerah maksudnya dalam konteks ini ya bupati, wali kota, ada proyek-proyek pendahulunya dia nggak mau teruskan. Padahal itu kayak contoh nih Hambalang kan, itu kan berapa pajak negara yang tenggelam di situ kan, nggak mau tuh presiden setelahnya mau membereskan, mau menyelesaikan, nggak mau gitu. Justru pamer di situ, membanggakan, oh ini lagi mangkrak gitu. Jadi ini jiwa agak kecil sih. Jadi Pak Prabowo itu terlalu kecil hal seperti itu diajarin. Dia terlalu berjiwa besar. Jadi bagi beliau apapun tidak boleh ada yang mangkrak. Mungkin saya yakin beliau nggak mau ada uang pajak yang dibayar oleh rakyat itu terbuang sia-sia. Nah, tapi untuk dipaksakan di situ menurut dia nggak masuk akal gitu loh. Dengan konteks seperti sekarang itu di mana kan Indonesia ini negara besar ya dalam konteks itu. Jadi menurut saya mungkin satu saat akan ke sana, tetapi dalam konteks ini Pak Prabowo orangnya realistis melihat keadaan sekarang gitu. Di sana infrastruktur nggak cukup.